Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Hani. Yang pertama saya mohon maaf Bu karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Terus yang kedua saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya Ibu untuk melaksanakan wawancara ini tentang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini Ibu sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Tanjung. Ibu, saya mohon izin saya akan wawancara nih Bu. Boleh. Ibu sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran itu kan yang pasti banyak pengambilan keputusan Bu. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oke. Selama saya menjadi pemimpin khususnya di SMP 1 Tanjung, yang namanya kasus per kasus memang beragam. Yang dikatakan kasus dilema etika itu kadang kan yang menjadikan permasalahan itu merujuk pada suatu kebenaran, karena kasus dilema etika itu kan berarti kan permasalahan dua-duanya itu benar. Yang kadang saya juga itu menjadi pemikiran, menjadi ini harus kami ambil yang banyak manfaatnya tentunya, yang sedikit mudorotnya, yang banyak manfaatnya. Karena kedua kasus ini dengan secara otomatis itu kasus yang tidak melanggar norma, tidak melanggar hukum. Tetapi kami harus bijaksana dengan cara tadi, mana kasus mana yang harus saya memberi kebijakan dan mana yang harus saya selesaikan. Yang saya ambil itu adalah kasus yang kemudian yang banyak manfaatnya bagi warga SMP 1 Tanjung. Tentunya pengambilan keputusan itu meminimalisir ini Bu ya, kemudorotan Bu ya, yang banyak yang manfaatnya yang saya ambil untuk warga SMP 1 Tanjung Bu. Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Iya, kalau kasus itu memang dua-duanya benar, kadang ya saya ambil semua. Dengan tadi kasus itu terpenting itu banyak manfaatnya. Kenapa enggak saya ambil? Itu kan berarti kan banyak manfaatnya. Jadi kasus yang kemudian semuanya benar ya saya akan selesaikan dengan benar juga, dan saya minimalisir supaya tidak banyak mudorotnya. Jadi biasanya kami sampaikan ke teman-teman semua warga, ini kasus adalah seperti ini. Kalau misalnya dua-duanya mereka menerima dengan baik, kemudian dengan kesepakatan bersama ya saya ambil, tapi mungkin dengan waktu yang berbeda cara penyelesaiannya. Dan Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Iya, untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kasus ya saya bicarakan dulu dengan tim pengembang. Setelah tim pengembang ada solusi, ada keputusan, baru kami secara keseluruhan dengan semua Bapak Ibu guru dan mungkin tenaga TU juga saya libatkan, tenaga pendidikan kependidikan itu saya libatkan, artinya supaya mereka itu memahami terkait dengan kasus tersebut. Berarti dalam hal ini Ibu melibatkan semua komunitas yang ada di sekolah Ibu? Iya. Itu harus, karena kasus per kasus itu biasanya suatu kasus itu implementasi pembelajaran. Jadi dengan adanya kasus bukan kemudian kita menjadi salah, justru dengan kasus itu kita akan menjadi lebih baik karena dengan solusi yang baik pula. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk kasus yang kemudian saya sangat-sangat ambil keputusan bijaksana, istilahnya saya prioritaskan ya, terutama pada pembelajaran kepada siswa. Itu saya harus menyelesaikan, harus memberi solusi manakala kasus itu terkait dengan pembelajaran dengan siswa.
Karena jangan sampai kita itu ada suatu kasus tapi akan merugikan siswa. Seperti itu. Berarti intinya semua keputusan itu demi siswa, Bu? Iya. Demi kebaikan siswa? Iya, demi memenuhi kebutuhan siswa. Seperti itu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Kadang tantangan saya dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu kadang dua-duanya itu memang kasus yang benar. Nah, saya mau ambil keputusan seperti apa? Tapi langkah saya ya bagaimana saya harus bisa menyikapi terhadap kasus-kasus yang dilema etika, karena itu menjadi hasanah kita dalam dalam permasalahan tersebut. Jadi permasalahan dilema etika itu sebagai pembelajaran, sebagai penambah hasanah kebaikan di sekolah. Jadi Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah permasalahan? Ya, kalau adanya suatu kasus berarti ya langkah saya itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian saya ada suatu penjadwalan, karena kan yang namanya pemecahan masalah kan bukan kemudian kita memberikan telapak tangan. Kita itu harus melihat faktornya itu apa. Harus diidentifikasi dulu. Iya. Nanti setelah sudah diidentifikasi, kemudian sudah menemukan solusinya, kemudian baru saya pecahkan bersama-sama dengan warga sekolah. Berarti Ibu menjadwalkan dulu, sebelum menjadwalkan Ibu mengidentifikasikan lebih dahulu supaya lebih terarah seperti itu, Bu. Selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Ya tadi saya dengan ada tim pengembang sekolah ya, itu yang kemudian kami ajak turun dulu, diajak bicara dulu bagaimana solusinya. Kami tidak mungkin untuk memberi suatu kebijakan tanpa ada tanpa ada perencanaan. Jadi kami ajak beberapa orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap kasus itu, nanti kami mengambil solusi yang terbaik itu seperti apa. Berarti selama ini ada yang membantu ya Ibu ya, di antaranya melibatkan tim pengembang, wakil-wakilnya Ibu yang memang berkompetensi dan memang yang tahu masalah ini ya Bu ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Iya. Dalam suatu kepemimpinan di suatu satuan pendidikan, kasus kadang dibutuhkan. Karena tanpa adanya kasus, maka kita itu tidak belajar. Dengan adanya kasus kita belajar bagaimana mengidentifikasikannya, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana solusinya, sehingga kasus yang ada di sekolah ini menjadi, mungkin itu bukan merupakan kasus tapi pembelajaran. Ya. Jadi semua kasus itu dibalik ada pembelajaran yang terbaik ya Bu ya, ada untuk pembelajaran untuk penanganan selanjutnya. Ibu, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk wawancara ini. Mudah-mudahan buat saya juga pembelajaran, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Ibu. Ibu sehat, semangat terus. Semoga Bu Hani juga sukses ya. Amin, amin. Ibu juga sukses, sami-sami. Terima kasih matur nuwun sanget, Ibu. Sangat, Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak, yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak dalam bertugas. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai mengenai pemimpin pembelajaran, di mana Bapak selaku Kepala SMP Negeri 2 Losari dan SMP Negeri 7 Bantar Kawung, yang pastinya Bapak sering menemukan beberapa kasus yang dicari jalan keluar atau solusi untuk permasalahan itu.
Di sini saya akan wawancarai tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak. Monggo silakan. Di mana pengambilan keputusan ini dikaitkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Bapak, saya mohon izin terlebih dahulu ya untuk mewawancarai Bapak. Monggo silakan. Yang pertama, Bapak, Iya. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Dalam pengambilan keputusan untuk saya sebagai kepala sekolah, ya, terlebih dahulu yang pertama pengamatan dulu. Setelah pengamatan baru cari informasi secara faktual. Dari informasi faktual itulah ya baru saya menentukan sebagai keputusan. Tentunya keputusan itu nanti semuanya merujuk kepada untuk kepentingan sekolah, tentunya adalah siswa. Berarti selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, Bapak melakukan pengamatan terlebih dahulu, nggih, Pak, nggih. Selanjutnya Bapak mencari informasi yang faktual. Selanjutnya Bapak baru bisa memberikan keputusan yang berpihak pada murid dan sekolah, gitu, betul, Pak. Betul sekali. Nggih, Pak. Selanjutnya, Pak, nggih, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Iya. Kalau saya itu dalam mengambil keputusan kebetulan ada 2 kepentingan yang bersamaan. Tentunya saya menggunakan skala prioritas dulu mana yang lebih urgen di dalam untuk kepentingan sekolah. Nah, tapi memang kedua-duanya memang saya dalam menentukan keduanya diputuskan tetap dilaksanakan. Tetapi mana yang lebih urgen lebih dahulu. Ya, yang penting sesuaikan dengan aturan yang ada. Itu yang ketika di dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kepentingan sekolah, pada waktu saat itu memang ada kedua kasus yang harus kita putuskan, tetapi melihat skala prioritas lebih dahulu, mana yang lebih urgen dan mana yang lebih dibutuhkan pada saat itu. Memang keduanya tetap kita semuanya diputuskan bersama, intinya yang lebih urgen lebih dahulu itu. Jadi tidak ada yang satu yang tidak diberikan kesempatan, tapi keduanya saya keputusan yang sesuai dengan kepentingan yang lebih utama untuk kepentingan sekolah. Iya, jadi Bapak biasanya dalam pengambilan keputusan jika ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, biasanya Bapak ini berdasarkan skala prioritas, mana yang paling penting untuk kepentingan sekolah, dan biasanya Bapak dua-duanya dilaksanakan, Pak, ya. Hanya saja mana yang jauh lebih penting dibutuhkan kepentingan sekolah dan siswa, begitu, Pak. Baik, ya betul sekali seperti itu. Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tentunya yang pertama pengamatan dulu. Pengamatan, mencari informasi di lapangan. Setelah itu bisa setelah pengamatan mencari informasi, terjadinya mungkin bisa berwawancara pada pihak tertentu. Setelah itu saya analisis, baru diambil sebuah keputusan yang terbaik untuk kepentingan sekolah. Oke. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, Bapak tetap Bapak selalu melaksanakan pengamatan terlebih dahulu untuk mendapatkan info, nggih, Pak, nggih. Selanjutnya kalau sudah mendapatkan info, Bapak akan melakukan wawancara pada pihak yang terkait. Selanjutnya baru Bapak bisa mengambil keputusan. Gitu. Bagus sekali, Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Monggo. Ya, tentunya kalau saya itu proses satu pengambil keputusan itu yang efektif apabila dilakukan dengan secara spontanitas, tergantung pada objek permasalahan yang di lapangan. Saya mengobrol atau berbincang-bincang dengan tim, dengan urusan atau rekan kerja, sejawat, dan guru-guru senior. Kita dengar dapat, setelah itu saya mengambil keputusan secara bersama. Berarti hal-hal yang selama ini dianggap Bapak efektif dalam pengambilan keputusan, biasanya Bapak spontanitas, tapi tetap Bapak bermusyawarah atau berdiskusi dengan wakil-wakilnya Bapak, kepala urusan Bapak. Selanjutnya Bapak juga berdiskusi dengan para guru, seperti itu, Pak. Baru diputuskan. Keputusannya.
Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu apa saja Pak selama ini? Iya, tantangan tentunya banyak sekali. Yang pertama ketika ada sesuatu kepentingan sekolah, ya ada beberapa rekan guru yang tidak setuju. Ya, mungkin berkaitan dengan masalah dana. Itu yang pertama. Oleh karena itu tantangan ini memang sebagai kepala sekolah harus dia meyakinkan apa kepentingan kasus ini, yang contoh seperti berkaitan dengan tentang Sapam gitu ya. Ya Sapam memang sekolah itu butuh, tetapi mendatangkan Sapam itu membutuhkan dana yang besar ya. Apabila saya mendatangkan Sapam, ternyata Sapam itu dengan kedatangan dibayar dengan harga yang sama dengan orang Bapak Ibu yang sudah menghabiskan lamanya. Nah ini suatu persoalan. Oleh karena itu saya meyakinkan memang Sapam salah satu untuk supaya sekolah ini efektif. Sekolah ini memang harus ada Sapam supaya ini sekolah itu optimal, berjalan dengan baik. Tentunya ada Sapam untuk sebagai pengontrol untuk keamanan sekolah. Itu salah satunya ada Bapak Ibu guru yang tidak cocok, dan tapi tetap saya meyakinkan sehingga ya beliau yang tidak setuju ternyata ya mau, karena tergantung untuk meyakinkan kepala sekolah untuk kepentingan sekolah. Ternyata alhamdulillah ya dengan adanya semacam berikan keyakinan dan alasan argumen yang kuat, ternyata guru tersebut ya mengikuti kehendak kepala sekolah. Itu salah satu tantangan, itu tentang berkaitan dengan masalah ada Bapak Ibu guru yang tidak cocok dengan keputusan oleh kepala sekolah. Yang kedua, di samping masalah dari Bapak Ibu guru juga tantangan yaitu tentang masalah dana. Nah, maka perlu di jalan keluarnya ya, dana untuk membayari untuk itu berkaitan dengan kesehatan. Jadi tantangan sudah ada baik dari Bapak Ibu guru dan masalah keuangan. Itu yang tantangan yang saya alami sebagai kepala sekolah ketika ada kasus-kasus seperti itu. Ya. Jadi yang saya tangkap di sini, ketika Bapak menemui tantangan dalam pengambilan keputusan, Bapak berusaha berdiskusi, bermusyawarah untuk meyakinkan Bapak dan Ibu guru yang kurang yakin karena berhubungan dengan dana Pak ya. Sehingga Bapak Ibu guru dengan bermusyawarah tadi, berdiskusi dengan keyakinan yang Bapak sampaikan, akhirnya mereka setuju Pak ya, beliau setuju. Dan untuk masalah dananya sudah dicarikan solusinya, akhirnya semuanya tantangan yang dihadapi Bapak bisa diterima dengan baik begitu Pak. Selanjutnya nggih Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas kalau ada suatu persoalan itu ya saya tidak menjadwalkan secara spontanitas. Ya tergantung persoalan itu ya ditangani pada saat itu sehingga persoalan menjadi selesai. Jadi intinya tidak ada jadwal. Ya tergantung persoalan yang kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah. Kalau itu membutuhkan memang adanya ya perlu ada keputusan ya tindak lanjut, ya berarti itu ya secara spontanitas saja sehingga permasalahan menjadi cepat selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak dalam penyelesaian suatu kasus itu biasanya Bapak spontanitas kapan itu perlu dibutuhkan penyelesaian begitu Pak ya, dengan mengidentifikasi lebih dahulu ya, Pak. Betul sekali. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, tentunya untuk Pak Muda yang saya memang punya ya teman atau teman sejawat, atau yang kedua para urusan, ya salah satu itu untuk memudahkan di dalam pengambilan keputusan, sehingga ketika saya akan mengambil suatu keputusan ya sama-sama duduk bersama, terus ya saling berpendapat ya, sehingga artinya adanya teman sejawat atau urusan yang membantu atau wakil, yaitu untuk memudahkan ketika ada suatu persoalan. Ya, berarti yang mempermudah diantaranya ini Pak ya, guru sejawat, para wakil,
yang membantu dalam pengambilan keputusan, begitu Pak Nggih. Ini yang terakhir Bapak, pertanyaan dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, di mana dilema etika ini benar lawan benar, seperti itu Pak. Ya, tentunya pengalaman itu yang pertama, ada pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Tentunya kita belajar dari berbagai kejadian atau suatu kasus-kasus, ini merupakan pengalaman yang berharga, sehingga pada saat kemudian hari ada persoalan itu, ya tentunya dari pengalaman itu bisa menentukan keputusan yang lebih terbaik barangkali itu. Berarti pengalaman yang bisa dipetik Bapak adalah bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik Pak ya. Justru dari pengalaman-pengalaman itu kita banyak belajar ya Pak ya, untuk masa depan lebih sukses lagi. Bapak, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mudah-mudahan saya bisa mengambil pelajaran dari Bapak sampaikan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Bapak sehat terus, semangat Pak Nggih. Matur nuwun Bapak Nggih. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi bincang-bincang sebagai pengalaman belajar untuk Ibu, sehingga ketika Ibu menjadi pimpinan, oh ternyata ketika mengambil keputusan modelnya seperti ini. Ya, terima kasih gitu. Terima kasih Ibu. Nggih, Bapak, terima kasih sekali. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.